Ion, lindungi kehidupan. Nippon Squamous Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalina nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Terhenti karena nyeri, semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move. Tak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket Dwi nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Cap Geledek. Samper tiketmu sekarang. Si kecil flu disertai batuk. Darmorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Darmorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Darmorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Terhenti karena nyeri, semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas. Sungguh terlalu. Tapi tenang, di Amar Bank semua main aman. Dengan Brankas dari Amar Bank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amar Bank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Oktober meriah, year end sale melimpah. YP dan cicilan ringan, New XL7 Hybrid bisa langsung di tangan. Berkendara lebih menyenangkan dengan fitur andalan. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Salonpas Jet Spray, let's move. Kopi ABC Klepot, sensasi baru yang kacau habis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, kopi ABC Klepot, rasa legit Nusantara. Wow, kirain kok taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas. Sungguh terlalu. Tapi tenang, di Amar Bank semua main aman. Dengan Brankas dari Amar Bank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amar Bank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Terhenti karena nyeri, semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Si kecil flu disertai batuk. Darmorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Darmorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Darmorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Saudara, motor seorang jurnalis foto di Palembang raib dicuri di parkiran kantor. Aksi pencurian terekam CCTV yang dijadikan barang bukti laporan korban ke polisi. Rekaman CCTV ini merekam detik-detik pelaku mencuri motor seorang jurnalis foto di Palembang. Dalam rekaman terlihat pelaku berjumlah 2 orang. Satu pelaku masuk ke halaman parkir kantor korban, sementara pelaku lainnya menunggu di luar halaman parkir. Dalam hitungan detik,
Kedua pelaku kabur membawa motor korban. Sementara korban baru mengetahui motornya telah dicuri saat hendak pulang. Pada jam 9 atau setengah 9 tuh aku tuh keluar beli nasi goreng, terus balik setengah 9 tuh jam 9 lah ya, balik parkir motor. Nah, kalau lihat dari CCTV antara jam itu mereka tuh metik hasil motor itu, dan kondisinya tuh orang itu masuk terus keluar motor itu tidak di CCTV kondisinya ngebut. Unit Reskrim Polsek Mampang Perapatan, Jakarta Selatan menangkap seorang pria residivis pencurian kotak amal. Pelaku yang belum lama bebas dalam 3 bulan terakhir telah beraksi kembali di 6 masjid di sekitar Jakarta Selatan. Pria residivis beraksi membobol kotak amal Masjid Al-Husna, Pondok Karya Mampang, Jakarta Selatan. Berbekal rekaman CCTV, polisi menangkap pelaku dan menggeledah rumah pelaku di Bojonggede. Dalam 3 bulan terakhir, pelaku sudah beraksi di 6 masjid dan dari hasil kejahatannya, pelaku membeli motor dan telepon genggam. Akibat perbuatannya, pelaku terancam 9 tahun penjara, ditambah sepertiga karena pelaku merupakan residivis. Melakukan aksinya dengan menggunakan alat, yakni gunting taman, gunting besar, kemudian linggis, dengan merusak kotak amal, kemudian mengambil uang yang ada dalam kotak amal. Tersangka sudah melakukan kejahatan ini selama 3 bulan terakhir dengan total 6 TKP. Kami tutup Sapa Indonesia Siang, saudara. Jangan lupa pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Ihsan Sitorus pamit. Sampai jumpa. Tahun 1977, Komisariat Wilayah Kota 73 Jakarta Barat menugaskan 50 ekor merpati pos untuk melancarkan komunikasi di 25 TPS. Dalam penerbangan uji coba, seluruh 12 burung yang ditugaskan berhasil sampai ke tujuan dengan hanya kehilangan 1 dokumen dalam perjalanan. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Selamat siang, Anda menyaksikan Kompas Update bersama saya Fajri Satrio. Saudara, aksi doa bersama untuk Palestina digelar di para pelajar dan guru dan dosen di halaman Masjid Raya Alun-Alun, Bandung, Jawa Barat. Dalam acara doa bersama ini, peserta aksi berharap keselamatan kepada warga Palestina yang terdampak perang Israel-Hamas. Peserta aksi juga berharap warga Palestina segera mendapat kemerdekaannya. Korban akibat perang Israel dan Hamas di kedua belah pihak mencapai lebih dari 4.000 orang. Dan tak mereka peduli terhadap penderitaan bangsa Palestina. Kami di sini hadir itu hanya untuk mendoakan semoga mereka selamat, semoga mereka damai, dan juga semoga mereka merdeka sebagai sebuah negara bangsa yang memang punya hak bagi mereka. Demikian Kompas Update, saya Fajri Satrio, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh
olahraga berat gini, gak takut keringat di baju. Gue juga nggak khawatir keringat di baju. Karena kita pakai Soklin Pewangi Active Sport baru. Teknologi anti gerahnya jaga sirkulasi udara di serat kain. Cepat menyerap keringat, baju jadi tetap kering. Anti odor dengan antibacterial beads, lindungi baju dari bau tidak sedap. Pakaian bikin adem. Baju tetap segar. Soklin Pewangi Active Sport. Bebas bau, keringat di baju, no way. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh KTA tidak jadi anggota partai. Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? Kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya perjelas. Anda menyoroti kegiatannya. Infrastruktur. Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Selamat siang saudara. Dalam menghadapi potensi kerawanan konflik dan juga polarisasi masyarakat yang semakin tinggi jelang pemilu 2024, Polri sebagai lembaga negara yang berfungsi memelihara keamanan dan juga ketertiban masyarakat terus berupaya untuk melakukan langkah-langkah pencegahan. Salah satunya adalah dengan mengedepankan fungsi preemptif yang dilakukan oleh Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau yang dikenal dengan Polisi Babin Kamtibmas. Lantas seperti apa peran Babin Kamtibmas dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban pelaksanaan pemilu 2024 dan apa saja upaya yang dilakukan? Kita akan bahas selengkapnya selama 60 menit ke depan bersama saya Diana Dwika hanya di Polri Presisi. Baik, untuk membahasnya saat ini saya sudah kedatangan narasumber Kasubdit Babin Kamtibmas, Ditbin Tibnas Baharkam Polri, Bapak Kombes Pol Tatar Nugroho SIK SH. Pak Tatar, selamat siang. Selamat siang. Terima Salam kasih. presisi. Salam presisi. Seperti ini ya Pak ya? Ya, salam presisi. Baik, siap. Dan juga selain itu hadir bersama kami Komisioner Kompolnas, Bapak Prof. Dr. Albertus Wahyu Rudanto, MSI. Prof. Wahyu, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami. Terima kasih. Dan juga Sosiolog Universitas Indonesia, Bapak Profesor Dr. Paulus Wirutomo, MSc. Halo, apa kabar Prof? Terima kasih. Salam presisi. Baik, ini pembahasan yang menarik sekali ya. Kita akan jelang pemilu beberapa bulan ke depan meskipun persiapannya ini dimulai 20 bulan sebelum pemberian suara begitu ya. Pastinya Polri ini sibuk sekali nih saat ini untuk pengamanan dan juga menjaga ketertiban masyarakat. Tapi di sini tadi juga sudah disampaikan ada fungsi preemptif begitu. Babin Kamtibmas, boleh dijelaskan sebenarnya dalam susunan Polri, struktur Polri, Babin Kamtibmas ini seperti apa? Jadi begini, kami coba bawa dulu ke undang-undang di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di pasal 13 kita memiliki tugas pokok itu ada 3. Yang pertama menjaga, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, kemudian penegakan hukum dan melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Nah di situ di dalam melaksanakan tugas pokok ini ada kita mengemban namanya fungsi yang tadi disampaikan fungsi preemptif, preventif, dan represif. Nah, BIMAS ini ada di fungsi preemptif. Jadi fungsi preemptif ini adalah fungsi yang menjalankan tugas penanggalan kejahatan. Jadi kalau kita melihat dimensi kejahatan itu ada 3, ada potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata atau ancaman faktual. Nah, disitulah BIMAS bekerja untuk menangkal supaya potensi-potensi gangguan ini tidak berkembang menjadi gangguan nyata. Demikian. Nah, untuk BIMAS sendiri dipimpin oleh Kakor BIMAS di bawah Kabahar Kampori. Di bawahnya tadi disebutkan ada Dirbin Tipmas, ada Dirbin Potmas. Babin Kamtibmas, Kasubditnya ada di bawah Dirbin Tipmas. Demikian. Jadi artinya bahwa ini adalah posisi atau struktur Polri yang paling berdekatan dengan masyarakat gitu ya, garda terdepannya dan juga sekaligus sebagai jembatan antara masyarakat dan juga Polri seperti itu. Iya, baik. Kalau Prof. Wahyu sebenarnya melihat sejauh ini peran dari BINMAS seperti apa sih? Terima kasih Mbak Diana. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Tatar bahwa
posisi Babin Kamtipmas itu di preemptif. Yeah. Nah, saya melihat posisi ini sangat strategis karena Babin Kamtipmas ini bisa menjalankan langsung dua aksi. Pertama, dia sebagai peran deteksi dini. Karena dia langsung dengan masyarakat, dia bisa langsung memantau, menyerap aspirasi, mendengar, melihat, dan apapun yang bisa dipotensi. Yang kedua, dia bisa sebagai deteksi aksi. Jadi langsung dia bisa mengimprove di lapangan harus bagaimana setelah lihat kondisi ini, sehingga apa yang menjadi potensi gangguan itu bisa tereliminir atau mungkin justru bisa hilang sejak awal. Jadi melalui deteksi dini dan deteksi aksi ini, peran ini sangat kuat, dan itulah saya kira kekuatan Babin Kamtipmas di negeri ini, terutama sebagai andalan Polri, sebagai garda depan. Karena dia interaksinya bukan hanya 1-2 jam, tapi 24 jam dia aktif di sana. Jadi ini yang menurut saya yang harus diberdayakan, harus didorong, dan juga harus dikelola dengan baik ya. Ya, kalau tadi seperti disampaikan sebagai fungsi preemptif, ini Babin Kamtipmas ini ada sebagai alat pengendali, penggerak, dan juga ini pemberdaya masyarakat begitu. Mungkin saudara-saudara pemirsa kita di rumah juga ingin mengetahui sebenarnya untuk menjalankan peran-peran itu apa saja yang dilakukan mungkin Pak? Babin Kamtipmas ini bertugas di desa. Jadi dia sebagai pengendali, artinya bahwa Babin Kamtipmas ini selalu mengarahkan dan memonitor kegiatan-kegiatan masyarakat di wilayahnya. Dia mengendalikan kegiatan-kegiatan ini supaya tidak melanggar hukum atau melakukan tindakan-tindakan di luar hukum atau kejahatan. Kemudian sebagai pengarah, kita Babin Kamtipmas memberikan bimbingan kepada masyarakat untuk dapat berperan aktif di dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Kemudian sebagai penggerak, jadi Babin Kamtipmas ini menggerakkan potensi-potensi yang ada di masyarakat untuk turut serta di dalam membangun suatu daya tangkal di masyarakat itu, sehingga masyarakat itu akan terwujud keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Demikian. Iya, kalau Prof. Paulus sendiri melihat dari kacamata masyarakat nih, dari sudut pandang masyarakat, seberapa penting sebenarnya peran dari Binmas ini, Prof? Ya, saya lihat Binmas ini sangat strategis. Kalau secara sosiologis, kita lebih melihatnya bukan hanya sebagai yang menjaga, mengawasi, dan segala macam dari masyarakat, tapi lebih bisa mengajak masyarakat. Jadi secara sosiologis ya, masyarakat kita itu semakin lama harus semakin cerdas di dalam menjaga dirinya sendiri. Jadi kalau tadi Babin Kamtipmas itu efektif, itu menurut saya sebagai sosiologi, secara sosiologis, bagaimana dia semakin lama membuat kesadaran masyarakat sehingga dia bisa berpartisipasi menjaga dirinya sendiri, itu semakin baik. Tetapi bahwa prinsipnya Babin Kamtipmas itu mendekati masyarakat, saya setuju sekali. Memang itu cara yang paling baik bagi polisi, tidak terlalu jauh dari masyarakat, tapi dia sudah masuk ke sana. Apalagi sekarang ada polisi